Sejarawan Muslim sejak masa klasik hingga era penelitian modern sering memandang bentangan Kepulauan Nusantara sebagai halaman jauh yang ikut terkena bias sinar peradaban pada masa Nabi Muhammad. Meskipun jarak antara Jazirah Arab dan kepulauan di timur sangat jauh, dan perjalanan laut pada waktu itu seperti melewati rimba raksasa yang belum terpeta, para ahli sejarah Islam memandang bahwa gema ajaran Nabi yang baru muncul di kota Makkah dan Madinah telah menyentuh arah timur jauh melalui arus perdagangan, kabar dari para pelaut, dan jaringan para saudagar yang bergerak tanpa henti. Gambaran sejarah Asia Tenggara pada masa itu ibarat kain songket besar. Benang-benangnya berasal dari banyak bangsa yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan, dan sebagian benang itu mengandung warna yang terhubung dengan dunia Arab. Para sejarawan Muslim memulai narasi dengan menelusuri jejak jaringan dagang kuno di Lautan Hindia. Mereka mengutip banyak riwayat perjalanan para saudagar Arab yang sejak masa sebelum Islam telah berdagang ke wilayah yang disebut Zabag, Zabaj, Yava, serta negeri yang dihubungkan dengan emas, rempah, kapur barus, dan kayu wangi. Pada masa Nabi Muhammad, jaringan ini sudah aktif. Para ahli fikih dan mufasir dari era awal menyebutkan bahwa para saudagar Arab kerap melakukan perjalanan sangat jauh dan membawa cerita kembali ke tanah Arab. Di tengah pusaran arus kabar itu tersebar pula informasi tentang munculnya seorang nabi dari Bani Ismail yang membawa risalah tauhid. Para pedagang yang pulang pergi membawa pesan agama dan perdagangan dalam satu napas, sehingga informasi mengenai Islam bergerak lebih cepat daripada langkah kaki pasukan atau rombongan utusan resmi. Banyak sejarawan Muslim menekankan bahwa hubungan awal ini bukan berupa dakwah formal yang terorganisir, tetapi berupa percikan-percikan kecil, berupa kabar tentang kejujuran, amanah, serta risalah baru. Kehadiran kaum muslimin dari generasi sahabat atau tabi'in belum tercatat secara pasti di Nusantara pada abad pertama Hijriah, tetapi para ahli menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan ada pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan Sumatera atau Jawa pada masa itu. Mereka mengutip pandangan para ahli geografi Islam seperti Abu Zaid Al-Hasan Al-Sirafi dan Al-Masudi yang 2 atau 3 abad setelah masa Nabi mencatat dengan jelas bahwa para pelaut Arab telah mengenal berbagai kerajaan di timur jauh, termasuk kerajaan maritim yang sangat kuat di bagian barat dan tengah Nusantara. Jika pada abad itu hubungan sudah begitu hidup, maka logis bila benihnya telah tumbuh pada masa lebih awal ketika Islam baru menyebar di Jazirah Arab. Para ahli sejarah Muslim juga melihat konteks kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa Nabi. Di Sumatera, bagian utara dan sebagian wilayah tengah berdiri kerajaan tua yang bergerak dengan kekuatan maritim dan perdagangan. Dalam catatan sebagian ahli klasik, disebutkan bahwa negeri itu terkenal dengan hasil alam dan komoditas yang sangat dibutuhkan dunia Arab. Kapur barus dari pulau besar di barat Nusantara menjadi salah satu barang paling dicari di Makkah dan Madinah, terutama untuk keperluan pengharum dan pengawetan. Dengan demikian, meskipun tidak ada catatan yang menyebut nama pemimpin Nusantara secara langsung dalam sejarah, masa Nabi hubungan ekonomi antar kawasan telah berlangsung. Barang yang mereka perlukan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk jenazah, berasal dari pulau yang berada ribuan mil di timur. Jalinan dagang ini membuka ruang bagi perjumpaan ide dan kabar. Para sejarawan Muslim juga menyoroti jalur laut yang pada masa itu dikendalikan oleh para pelaut dari berbagai bangsa. Ada yang berasal dari India Selatan, Persia, Yaman, Oman, dan sebagian dari Afrika Timur. Mereka membawa perahu layar yang menjelajahi gelombang, seperti menyisir halaman bumi yang luas. Dalam interaksi inilah kabar tentang Islam ikut terbawa. Para ahli menyebut bahwa para pelaut Arab adalah golongan pertama yang sering menceritakan keberadaan Nabi dan ajarannya kepada para pelaut dan pedagang asing yang ditemui di pelabuhan asing. Bahkan ketika Islam masih minoritas di Makkah dan Madinah,
kisah tentang Nabi sudah menyebar hingga luar negeri Arab melalui jalur dagang dan pertemuan internasional. Para sejarawan melihat ini sebagai bukti bahwa pada masa Nabi pun benih kabar Islam sudah menyentuh kawasan timur, meski belum menumbuhkan pohon dakwah formal. Kisah para saudagar yang masuk Islam pada masa Nabi dan tetap melanjutkan perdagangan juga menjadi perhatian para ahli sejarah Muslim. Mereka menyebut kisah pedagang dari Yaman dan Oman yang setelah masuk Islam tetap melakukan pelayaran jauh. Sebagian mereka berlayar hingga pantai India, dan catatan geografi Muslim menyebut bahwa pelayaran ke wilayah sekitar Sumatera dan Jawa tidak pernah benar-benar berhenti. Para ahli tafsir dan sejarawan Muslim menilai bahwa para pedagang yang telah masuk Islam dari wilayah itu mungkin pernah bertemu dengan para pedagang Nusantara, lalu berbicara mengenai keyakinan baru yang mereka peluk. Walaupun semuanya dituturkan dalam lingkup hipotesis sejarah, para peneliti Muslim memandang bahwa jalur kontak tersebut sangat kuat, kemungkinannya mengingat hubungan ekonomi yang sudah berlangsung sejak lama. Sebagian sejarawan Muslim modern menekankan bahwa pada masa Nabi kehidupan sosial di Nusantara sedang mengalami dinamika besar. Beberapa wilayah berada dalam pengaruh ajaran Hindu, sebagian dalam pengaruh Buddha, sementara sebagian kecil terpapar tradisi kepercayaan lokal yang beragam. Lautan menjadi jalan raya raksasa yang mempertemukan para pemuka budaya dari banyak negeri. Dalam ruang pertemuan antar budaya seperti itu, biasanya ada ruang pula bagi kabar baru untuk diterima, didengar, dan dibicarakan. Para ahli menyebut bahwa walaupun tidak tercatat adanya peristiwa kedatangan utusan resmi dari Nusantara kepada Nabi, atau sebaliknya, dunia maritim Nusantara memiliki keterbukaan tinggi terhadap interaksi luar, sehingga kabar tentang Nabi Muhammad pasti pernah terdengar oleh sebagian pelaut atau pedagang Nusantara yang singgah di pelabuhan India atau Persia. Peneliti Muslim juga menyoroti catatan beberapa ulama klasik yang menyebut bahwa Islam telah masuk ke tanah India sejak masa Nabi melalui para sahabat yang berdagang, seperti Mubarak bin Fadalah atau kelompok pedagang dari Hadramaut yang kemudian menetap di wilayah pesisir. Jika India yang jaraknya jauh itu sudah tersentuh dakwah melalui para pedagang, maka para ahli melihat wajar bila Nusantara pun pada masa yang tidak terlalu jauh dari masa itu ikut mengenal kabar tentang Islam. Mereka memandang hubungan dunia laut sebagai jaringan yang sangat cair, sehingga tidak mustahil ada pedagang India yang pernah mendengar tentang Nabi Muhammad lalu menceritakannya kepada pedagang Nusantara yang sama menunggu angin muson di pelabuhan pantai India. Para sejarawan Muslim juga menggarisbawahi bahwa pada masa Nabi catatan internasional memang belum terhimpun rapi. Dunia tidak memiliki satu pusat informasi, sehingga banyak peristiwa besar hanya terhubung lewat kesaksian lisan. Oleh karena itu, meskipun tidak ditemukan bukti langsung bahwa para sahabat mengunjungi kepulauan Nusantara pada masa Nabi, atmosfer interaksi antar bangsa menunjukkan adanya jalur kabar yang hidup. Para ahli memandang bahwa sejarah masa Nabi dan sejarah Nusantara pada abad ke-7 Masehi bukan dua kisah yang terpisah, melainkan dua alur yang saling bersentuhan melalui jalur laut, perdagangan, dan jaringan budaya. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, sejarah ini lebih tepat dipahami sebagai sejarah hubungan tidak langsung yang perlahan membangun fondasi penyebaran Islam pada masa kemudian. Mereka menggambarkan sejarah itu seperti cahaya fajar yang jauh di ufuk. Cahaya belum sampai ke puncak langit Nusantara, tetapi sinarnya telah muncul di balik cakrawala. Saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Makkah dan Madinah, para pelaut dan pedagang di Laut Timur mungkin sedang memperbincangkan kabar tentang munculnya ajaran baru di negeri yang jauh itu. Dan ketika generasi setelah Nabi mulai bergerak ke berbagai wilayah dunia, Nusantara telah memiliki jalur yang siap menerima kehadiran Islam. Sejarawan Muslim menyimpulkan bahwa masa Nabi adalah masa ketika benih pertama hubungan antara dunia Arab dan Nusantara mulai hidup. Benih itu kemudian tumbuh menjadi pohon besar yang kelak
menaungi sejarah panjang masuknya Islam di kepulauan ini hingga menjadi bagian utama dari identitas budaya sebagian besar masyarakatnya pada masa-masa setelah itu. Para sejarawan Muslim kemudian memberi perhatian pada cara ide bergerak melintasi samudra, bukan melalui misi resmi, tetapi melalui percakapan santai para pelaut yang menunggu perubahan arah angin. Mereka menggambarkan bagaimana para pedagang Nusantara kerap singgah di wilayah pesisir yang sudah mengenal dasar ajaran Islam, lalu membawa pulang cerita tentang tata nilai baru yang mereka dengar sekilas di dermaga asing. Cerita-cerita itu tidak langsung memicu perubahan keyakinan, tetapi membuka pintu rasa ingin tahu. Dalam pandangan para ahli, inilah masa ketika cakrawala Nusantara mulai memuat suara yang berbeda dari suara lama yang biasa mereka dengar. Suara itu tidak memaksa, hanya mengalir lembut seperti angin yang menyusup di antara layar kapal. Sejarah pada fase ini menjadi jembatan halus yang kelak memudahkan hadirnya para dai pada masa generasi setelah Nabi, ketika percikan-percikan kecil itu berubah menjadi arus yang lebih jelas dan akhirnya menautkan dua dunia yang awalnya terlampau jauh untuk saling mengenal.